Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kafa billahi syahida. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam suasana ibadah pada bulan suci Ramadan. Dalam ibadah kita pada bulan Ramadan, ada satu ibadah yang tidak pernah kita dapatkan pada bulan-bulan yang lain. Apa ibadah tersebut? Ibadah itu ialah salat tarawih. Salat tarawih banyak dilakukan oleh umat muslim ketika bulan suci Ramadan, karena salat tarawih tidak pernah kita dapatkan di bulan selain bulan Ramadan. Ada banyak pahala yang diperoleh dari salat sunnah tarawih. Bahkan dari malam pertama hingga malam terakhir, pahala yang dia dapatkan pada salat tarawih itu berbeda-beda. Fadilahnya berbeda-beda. Ada tingkatan dan tingkatannya. Nah, yang jadi pertanyaannya, sahabat-sahabat semua lebih suka salat tarawih dengan durasinya lebih cepat atau dengan durasi yang lambat dan biasa-biasa saja? Perlu kita ketahui bahwasanya dalam salat itu ada yang namanya menyempurnakan rukun dan ada juga yang namanya tumakninah. Sebagaimana kita ketahui, seseorang dalam salatnya tidak menyempurnakan tumakninahnya, maka salat kita itu bisa dikatakan belum sempurna. Karena kenapa? Banyak sekali pahala yang kita dapatkan dalam tumakninah tersebut. Ketenangan dan kekhusyukan dalam sebuah salat itu merupakan esensi yang utama. Maka jika tumakninah itu tidak kita sempurnakan, maka bisa dikatakan ruh dari salat tersebut sudah hilang. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat mengibaratkan orang yang tidak melakukan tumakninah dalam salatnya itu diibaratkan sebagai pencuri dalam salatnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dari salatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari salatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya ketika kita melakukan sholat dengan cara terburu-buru, berarti kita diibaratkan sebagai pencuri dalam sholat kita. Suatu hari dalam sebuah masjid, di sudut masjid Rasulullah melihat seorang yang melakukan sholat yang gerakannya sangat terburu-buru, lebih cepat. Dia tidak sujudnya, rukuknya, bahkan bisa kita tidak hitungan detik dia melakukannya. Rasulullah memberitahukan kepada sahabat, lihatlah orang yang melakukan sholat pada sudut masjid tersebut. Dia melakukan sholat tanpa melakukan tumakninah. Ibaratkan dia seperti burung gagak yang mematok daging dan menghisap darah pada bangkai dengan cara cepat. Seandainya dia itu meninggal pada sholat tersebut, maka dia bisa dikatakan dia meninggalnya bukan dalam golongan umat Nabi Muhammad. Sangat kita sayangkan. Sholat tarawih kita terkadang memilah-milih imam yang bertugas pada malam itu. Misalnya imam A, beliau sholatnya lambat, kita malas. Malam esoknya imamnya B, imamnya sholatnya cepat, malah kita bergegas menuju masjid. Yang kadang-kadang bukan imamnya yang salah, tapi siapa? Jamaahnya. Ada juga imamnya yang salah. Maka oleh karena itu saya peringatkan kepada imam-imam, termasuk saya karena pernah menjadi imam. Kalau kita malah jadi imam dengan melakukan sholat yang super cepat, maka kita itu ibarat pencuri
Pencurinya bagi siapa? Bagi jamaah kita, makmum kita. Kita sudah mencuri pahala mereka. Seandainya kita tidak sholatnya cepat, melakukan tumakninah dengan sempurna, mereka berapa banyak sunnah-sunnah yang bisa mereka lakukan. Maka dengan gerakan yang cepat kita lakukan, kita sudah mencuri pahala dari makmum kita. Kadang-kadang imam itu tidak salah. Ketika dia lambat, malah diomelin di belakangnya. Makanya posisi imam ini serba salah. Dia sholat cepat ibarat pencuri. Dia sholat lambat, jamaah gak mau ikut. Mari kita kerjasama, imam dan jamaah. Sama-sama kita mengerti bahwasanya sangat penting kesempurnaan rukun dalam sebuah sholat. Kalau tumakninah tidak sempurna, maka ruh dari sholat kita itu juga tidak ada. Maka oleh karena itu, jagalah sholat kita, perbaikilah sholat kita, jangan terburu-buru dalam menghadap Allah. Karena ketika kita menghadap Allah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, begitu juga Allah akan memberikan kepada kita dengan keikhlasan dan ketulusan kita. Maka segala sesuatu yang kita minta kepada Allah, tentunya Allah kabulkan, dan ibadah kita menjadi ibadah yang mabrur, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar gerakan. Untuk olahraga juga tidak jadi, karena gerakan super cepat dalam olahraga pun tidak dianjurkan. Maka jadikan salat kita sebagai amal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah sabar dalam menghadapi, dalam melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan. Termasuk juga sabar dalam salat kita, sedekah dalam salat kita dengan mensedekahkan waktu, sabar, tidak terburu-buru. Itulah yang dapat saya sampaikan pada sore yang berbahagia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.